Pagi semuanya. Pagi. Selamat datang di Palmerah Learning Center. Pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini, kita berjumpa dalam rangka pelatihan, supervisi pengelolaan kas. Sebelumnya supaya kita semangat ya, supaya tidak loyo, kita ngadain yel-yel dulu ya. Kalau seandainya saya bilang Bang Panin, jaya, jaya, jaya. Oke. Bang Panin pasti bisa. Oke? Oke. Siap. Mulai ya. Bang Panin, Jaya, jaya, jaya. Bang Panin Pasti bisa. Oke, semangat. Seperti yang ada di contoh logo saya, semangat pagi. Semangat pagi itu tidak boleh kendor, harus semangat. Biarpun kita capek, biarpun kita lelah, kita harus tetap semangat untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal. Sebelumnya, terlebih dahulu sebaiknya kita memperkenalkan diri saya sendiri dulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Bisa dilihat sendiri, dan saya juga data pribadi saya, nama lengkap saya Ati Nurbani, tanggal lahir saya mungkin tidak jauh beda dengan Bapak Ibu semuanya lah ya, kita hanya sepantaran lah ya. Terus alamat saya ada di Kembangan, Puri Kembangan. Terus instansi saya ada di Bank Panin. Saya bertugas di Bank Panin KCU Gading Serpong sebagai transaction supervisor. Terus nomor handphone sama nomor email juga ada. Ada yang perlu ditanyakan mengenai biodata? Sudah berapa lama kerja di Bank Panin? Wah, itu jangan ditanyakan Bapak Ibu, saya malu. Mungkin ya lebih dari 2 dekade kali ya. Luar biasa ya. Luar biasa. Semangat Bapak Ibu. Nah, sebelum melanjutkan ke selanjutnya, saya akan mengecek terlebih dahulu daftar kehadiran siswa. Mungkin di sini semuanya udah ada semuanya ya. Saya sebutkan satu persatu ya. Lia Francisca Hadir. Anida Juneta Hadir. Oke, semuanya lengkap ya. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan ke materi ya Bu ya. Nah, sebelum itu saya mau ngecek terlebih dahulu kelengkapan yang ada di ruangan ini. Kita lihat sendiri, pencahayaannya cukup bagus, terang, tidak silau, tidak gelap, cukup lah ya. Terus steker listrik juga udah cukup memadai. Untuk pelatihan ini sangat memadai semuanya di ruangan ini. Nah, di sini saya mengharapkan kepada Bapak Ibu, saya mohon tidak untuk mengantuk. Memang dalam pelatihan ini kita diuji kesabaran kita ya, entah itu dari ngantuk, entah itu dari dingin. Terus mungkin kalau untuk merokok tidak ya, karena ini ruang ber-AC. Terus jangan berbicara, kalau instruktur lagi ngomong jangan berbicara. Terus untuk handphone mohon di silent aja, nggak apa-apa diaktifin tapi di silent. Kalau seandainya ada telepon yang penting, boleh diangkat dengan cara meminta izin kepada instruktur keluar gitu. Terus dimohon untuk tidak makan dan minum. Mungkin kalau untuk minum aja nggak apa-apa, kalau untuk makan jangan dulu, ntar kita ada coffee break. Lanjut. Di sini saya akan ingin mensupervisi pengelolaan uang tunai. Apa sih supervisi pengelolaan uang tunai itu? Nah, di sini suatu instansi atau perbankan
memerlukan seorang manajer. Manajer itu apa? Seorang manajer itu sangat diperlukan pada perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Nah, manajer merupakan bagian manajemen dari perusahaan yang berfungsi untuk memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan produktivitas. Jadi, seorang manajer itu dia memegang peranan penting untuk maju tidaknya suatu perusahaan itu tergantung dari manajernya sendiri. Kalau manajernya pintar, cerdas, bisa, mungkin perusahaan akan lebih bagus. Nah, terus manajer juga bertanggung jawab untuk memanage anak buah di bawahnya supaya anak buahnya itu loyal dalam bekerja. Anak buahnya itu tidak bertanggung jawab pada pekerjaannya masing-masing, dan supaya anak buahnya itu percaya diri untuk pekerjaannya, supaya pekerjaannya itu cepat, tepat, dan akurat. Saya akan mengambil judul kayak cara memeriksa kelengkapan pengisian dokumen. Unit kompetensinya melakukan supervisi pengelolaan kas. Nah, tujuan pembelajaran ini apa, Bapak Ibu? Untuk setelah mengikuti pelatihan di Palmera ini, peserta diharapkan mampu dan dapat menjelaskan bagaimana cara kelengkapan pengisian dokumen, pelayanan kas, dan pengisian sesuai prosedur yang berlaku. Gimana seandainya setelah dari pelatihan ini peserta itu dapat menjelaskan kepada di lapangan pekerjaan, kepada nasabah, kepada teman kita yang tidak melakukan training, bagaimana sih cara yang benar melengkapi dokumen pengisian pengeluaran kasnya. Ini loh, yang pertama tanggal atau nama, terus tujuan, jumlah umpamanya. Manfaatnya sendiri dari pembelajaran ini, peserta diharap mampu menjelaskan dan memeriksa. Berarti kita mampu menjelaskan dan memeriksa kelengkapan pengisian dokumen, pelayanan kas, dan pengisian sesuai prosedur yang berlaku. Mampu mengatasi bagaimana kalau seandainya dokumennya itu kurang, dokumennya itu tidak lengkap, terus memeriksa apakah dokumen itu udah benar sesuai SOP, apakah dokumen itu udah layak untuk diproses atau tidaknya. Berarti kita setelah melakukan pelatihan ini, kita diharapkan semuanya ini sama perusahaan untuk mampu memeriksa dan menjelaskan. Ini cara memeriksa kelengkapan pengisian dokumen ya Bapak Ibu. Yang pertama, melakukan supervisi layanan kas, unit kompetensinya ada ya Bu ya. Terus analisis kebutuhan pelatihannya, PBK kompetensi melakukan supervisi layanan kas. Nah, sebelum dilanjutkan ada yang kurang jelas atau perlu ditanyakan, tolong partisipasinya untuk pelatihan ini supaya lebih heboh gitu. Berarti saya mau tanya, itu untuk layanan kas kan ini judulnya layanan kas ya. Sebenarnya cakupannya apa sih? Apa hanya setor tarik atau transfer juga termasuk layanan kas? Bagus sekali ya Bu Neta. Di sini saya coba menjelaskan dulu ya. Layanan kas itu termasuk tarik, setor, sama transfer ke bank lain atau ke luar negeri. Termasuk tarik ke Bank Indonesia atau ke OCM. Nah, kalau cara tarik setor, mungkin kalau tarik setor di kantor-kantor Bapak Ibu udah biasa ya, nasabah datang tarik setor, terus transfer
transfer apa aja yang harus dulu diisi kelengkapan dokumennya, entah itu harus membawa ATM, KTP, buku, terus sebelumnya diisi dulu dokumennya secara lengkap dulu tuh, baru bisa kita proses. Terus kalau seandainya cara untuk meminta uang ke BI atau ke kantor pusat OCM, bagaimana itu? Nah itu juga kita ada untuk penarikan ke kantor pusat untuk memenuhi kebutuhan kasnya di cabang tersebut. Cukup jelas Ibu Neta? Oke. Ada lagi? Boleh? Iya Ibu lihat? Enggak, cukup. Cukup. Oke, kita lanjut bisa? Bisa. Nah, layanan kas perbankan itu mencakup yang tadi nih Bu, ya kan? Penarikan uang, penyetoran uang, sama penukaran uang. Nah, penarikan uang itu bisa aja nasabah. Nah, nasabah bisa nggak sih kita narik uang? Enggak. Nggak bisa. Bisa kalau cek. Kalau cek bisa. Kalau cek bisa. Kalau valutasi, Bisa tapi gak gini. Penarikan ya? penarikan. Oh, Oh. bisa. Berarti kalau untuk penarikan uang nasabah non nasabah bisa dengan ketentuan, ada ketentuannya ya. Terus kalau penyetoran uang nasabah non nasabah, Bisa. Bisa. Bawa KTP kalau bukan nasabah. kalau bukan nasabah bawa kalau seandainya nasabahnya nggak bawa KTP, Juga bisa. Itu harus diterima. kalau seandainya nasabahnya bawanya SIM atau paspor gitu, oh, berarti nggak bisa ya. Kalau untuk non nasabah, setor itu wajib melampirkan KTP karena nomor KTP itu diinput, ya. Terus kalau seandainya saya mau nyetor uang nih, tiba-tiba saya mau nyetor uang 3 miliar. Saya waktunya itu jam 2 atau jam setengah 3. Gimana? Diterima karena masih jam layanan kas. Sampai jam 4 kan Bang Pan. Diterima? Terima. Berarti Bang Pan itu selalu untuk Anda. Oh iya betul. Melayani dengan hati. Terus kalau seandainya mau nuker uang nih, sekarang kan lagi momen-momen hari raya nih ya. Saya mau menukar uang baru nih. Tiba-tiba saya kucuk-kucuk datang nih ke bank. Bu, maaf saya mau nuker uang. Bisa nggak nih kalau gitu? Paling diedukasi dulu ya. Kalau untuk saat ini belum ada penukaran uang. Paling di awal bulan depan mungkin ada. Kalau seandainya nasabahnya marah-marah kekeh gitu, Ya tetap kita edukasi bahwa dari Bank Indonesia sendiri memang yang disebar itu hanya uang yang layak edar, bukan uang baru yang versi baru. pada intinya penukaran uang di bank itu bisa, ya kan? Cuman ketersediaan uangnya aja layak edar atau tidak layak edar atau uang baru mungkin kali gitu ya. Iya betul. Oke. Ada yang kurang jelas atau mau ditambahkan? Udah cukup. Oke. Layanan kas perbankan sudah saya jelaskan sebelumnya, penarikan uang, penyetoran uang dan penukaran uang ya. Oke. Nah, pengelolaan uang. Kalau seandainya ada uang itu berlebih, pertama yang harus kita lakukan itu uang itu harus dimasukkan ke khazanah. Terus sore harinya kita setor ke BCM melalui vendor, ya kan? Terus menyiapkan modal kerja pada awal hari, berapa uang yang dibutuhkan hari itu kita dikeluarkan sesuai cash insetnya, cash in counternya. Terus menerima hasil kegiatan operasional uang tunai. Kalau seandainya ada nasabah tarik setor yang jumlah besar, itu kita harus proses dan sesuai SOP mungkin kali ya. Memeriksa fisik uang tunai cashnya. Fisik uang tunai cash itu tidak boleh melebihi cash inset kita. Setiap cabang berbeda-beda cash insetnya. Kalau seandainya cabangnya lebih besar, mungkin cash insetnya lebih besar juga. Gimana kalau seandainya cash inset kita lebih nih, over limit? Nah kita bisa menaikkan
asuransi dengan cara kita menginfokan, umpamanya kalau kita di KCP, kita menginfokan ke KCU melalui by email bahwa kita ada kelebihan saldo. Umpamanya kita di saldo cash inset kita itu hanya 520 juta, ternyata kita ada 521 juta. Dan biarpun 1 juta kita harus tetap di email. Kita harus menaikkan saldo asuransi kita. Terus mencatat persediaan. Mencatat persediaan uang hasanah itu antara logbook hasanah sama cash inflow itu saldonya harus sama, tidak boleh ada yang berbeda. Jadi umpamanya 3.221.326 itu harus sama tuh, sama di cash inflow. Kalau tidak sama berarti ada yang salah. Menyimpan uang di hasanah, menyimpan uang di hasanah itu ada cash insetnya juga. Terus tidak semua orang bisa memasuki ruang hasanah. Ada petugas-petugas yang ditunjuk sesuai SOP, supervisor, head teller, terus BM, SBM, TM, sama teller yang ditunjuk. Oke, cukup jelas? Cukup. Nah, kesimpulannya di sini melakukan supervisi layanan kas, kelengkapan dokumen transaksi layanan kas diperiksa sesuai prosedur. Jadi semua transaksi, semua dokumen itu harus disupervisi. Setelah semuanya lengkap, itu baru diproses, bisa diproses. Jadi kita harus mengikuti aturan prosedur yang berlaku di perusahaan kita. Jadi kita tidak boleh melanggar dari SOP, ya. Saya ada ini nih, ada sedikit soal. Boleh dikerjakan 1 menit aja ya, jangan lama-lama kan udah pada pintar. Boleh Ibu, silahkan. Sudah selesai? Sudah Ibu. Wah, jawabannya bagus-bagus sekali ya. Boleh saya minta dijelaskan sama Ibu Lia bagaimana pemrosesan uang di bank? Barangkali bisa bantu menjawab. Oke, 3 langkah pemrosesan di bank itu menurut saya pertama menghitung uang. Terus harus menghitung uang, kita sudah hitung uangnya sudah kokoh atau tidak, baru kita identifikasi tuh keaslian uangnya pakai sinar ultraviolet atau ada mesin hitung yang bisa sekaligus langsung deteksi uang itu. Kemudian kita pilah-pilah uang sesuai pecahannya, misalnya 100.000, 100.000, 50.000, 50.000, itu semua di bandel, dipak sampai 100 lembar. Jadi 100.000 pecahannya bisa 10 juta, 50.000 5 juta, dan seterusnya. Menurut saya itu 3 langkah pemrosesan uang. Oh, berarti kalau seandainya saya nih mau setor ke bank, Ya, tapi uangnya itu belum dipilah-pilah nih sama saya, itu boleh nggak sih? boleh sih, cuman Boleh. untuk pertama kali kita bantu, tapi nanti untuk nextnya kita edukasi aja ke nasabah. Kalau untuk kedepannya mau setor lagi, dirapikan sesuai pecahannya. Biarpun koin gitu? Gak apa-apa, kan kita bank, kita harus menerima apapun setoran dari nasabah, apalagi Bank Panin selalu untuk Anda. Oh gitu, keren sekali jawabannya Terima ya. kasih Ibu. Mungkin ada lagi yang bantu menjawab selain jawabannya Ibu Lia? Ada?
latihan kita hari ini udah cukup lama ya. Udah ya dari pagi sampai sore, dari pagi sampai malam kita. Mudah-mudahan setelah kita berlatih di Panin Palmerah Learning Center ini, kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Apa yang diharapkan oleh perusahaan menunjuk kita untuk berlatih, untuk belajar menjadi instruktur. Jadilah instruktur yang bisa diteladani oleh karyawan yang lain. Jadilah instruktur yang paling bagus. Amin. Mungkin dicukupkan. Terima kasih untuk pelatihan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau seandainya ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Pas untuk iya. Aku tadi bilang 13. Jeng stopnya. Kak, stopnya. Apa-apa nanti kan kakak crop nanti. Itu yang sama dengan